Ia mengatakan, "Tolong jangan bawa aku." Tubuh Kenny sesekali juga terangkat dan melayang-layang seperti ditarik oleh sesuatu yang gaib. Hai guys, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di episode kali ini aku akan kembali membacakan cerita horor atau paranormal experience yang dikirimkan ke email aku. Jadi cerita kali ini dikirimkan oleh Kak Ida, yang mana ia menceritakan pengalaman paling menyeramkan yang pernah ia alami pada saat mendaki Gunung Salak. Dan peristiwa itu sampai-sampai membuatnya takut dan juga trauma untuk menaiki gunung manapun selama 1 tahun lebih. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen sebagai bentuk dukungan kalian terhadap YouTube channel aku. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2004, di mana Kak Ida ini masih berkuliah di salah satu universitas swasta yang ada di kota Jakarta. Kak Ida yang saat itu merupakan salah satu anggota dari organisasi pencinta alam akan melaksanakan kegiatan rutin mereka untuk calon anggota baru, yang mana itu semacam diklat atau pelatihan. Di mana kali ini mereka akan melaksanakan kegiatan itu di Gunung Salak, Sukabumi. Dari awal keberangkatan menuju lokasi, semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan schedule yang sudah dibuat oleh panitia. Saat itu Kak Ida ini ditunjuk untuk mengawasi dan juga membimbing salah satu grup selama pendakian, yang mana grup itu terdiri dari 3 orang, Kenny, Agung, dan juga Irfan. Dan ada 2 grup lagi yang dipimpin oleh Hendy dan juga Bayu. Jumlah keseluruhan anggota termasuk pembimbing saat itu sekitar 20 orang. Untuk sampai ke lokasi pertama, mereka harus menempuh jarak sekitar 2 km. Saat itu, para calon anggota harus membawa beban carrier sekitar 9-12 kg per orang. Selama perjalanan, Kak Ida ini melihat para calon anggota baru yang tampak kelelahan, terutama Kenny yang merupakan satu-satunya calon anggota perempuan pada saat itu. Ketika perjalanan mulai memasuki kawasan hutan, Kenny tiba-tiba terlihat seperti orang yang ketakutan sambil memegangi tangan salah satu calon anggota baru. Kak Ida yang pada saat itu melihat Kenny, ia pun langsung bertanya, "Ada apa, Ken?" Lalu Kenny mengatakan, "Lihat Kak, di sana ada orang tinggi besar yang sedang menghadang jalan kita." Dengan tangan yang gemetar, Kenny ini menunjuk ke arah depan di mana ia melihat sosok tinggi besar itu. Kak Ida yang saat itu sudah mulai kesal pun langsung menjawab, "Mana Ken? Jangan bercanda ya, ayo jalan lagi." Saat itu Kenny tetap tidak mau karena ia sangat takut melihat sosok tinggi besar itu. Kak Ida pun semakin kesal dan mengatakan, "Kalau kamu tidak mau melanjutkan pelatihan ini, kamu batal jadi anggota." Dan setelah beberapa lama mendapatkan bujukan dari anggota, Kenny pun akhirnya mengalah dan mau melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju titik pendakian pertama, mereka mendapatkan sedikit kesulitan karena para senior laki-laki harus membuka jalur, ditambah lagi jalanan yang licin dan juga becek karena saat itu sering terjadi hujan. Setelah berjalan berjam-jam dan hari pun sudah mulai sore, mereka pun memutuskan untuk mencari tempat peristirahatan. Setelah mendapatkan tempat yang dirasa cocok, sebagian anggota mulai memasang tenda, sebagian lainnya ada yang membuat makan malam dan ada yang membuat perapian. Setelah semuanya selesai, mereka pun dikumpulkan untuk memberikan evaluasi dan penyampaian kegiatan besok hari. Dan ketika sedang evaluasi, Kak Ida melihat Kenny yang tampak pucat dan pandangan matanya yang kosong. Kak Ida pun bertanya, "Kamu kenapa Ken?" Tapi saat itu Kenny tidak menjawab. Saat itu Jawir yang merupakan panitia pelaksana pun melihat Kenny yang sedang terdiam. Jawir pun mengatakan, "Heh, ngapain kamu bengong? Masuk nggak tuh pelajaran? Fokus." Kenny yang kaget saat itu pun menjawab, "Iya Kak, masuk." Setelah evaluasi selesai, mereka pun disuruh untuk masuk ke tenda masing-masing. Namun, baru beberapa menit masuk ke dalam tenda, mereka dikagetkan dengan suara Kenny yang berteriak-teriak dan juga meminta tolong. Sontak saat itu mereka semua yang mendengar teriakan Kenny langsung keluar dan menghampiri tenda Kenny. Mereka semua melihat Kenny yang berubah menjadi menyeramkan dan matanya melotot ke atas. Waktu
itu ada salah satu anggota yang bertanya, "Kamu kenapa, Ken?" Tiba-tiba Kenny malah tertawa dengan suara yang sangat keras. Suaranya terdengar sangat berat dan menyeramkan seperti suara laki-laki. Yang lebih aneh lagi, saat itu suara Kenny juga dapat berubah menjadi suara cekikikan seperti suara perempuan. Mendengar itu, mereka semua pun mulai sadar bahwa Kenny sedang dirasuki oleh sesuatu. Jawir saat itu pun mulai bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Kenny pun kembali tertawa dan juga menyeringai sambil mengatakan, "Aing nuboga tempat iya," yang artinya adalah aku yang punya tempat ini. Lalu Jawir pun mencoba untuk membujuk sosok tersebut dengan mengatakan, "Kami mohon maaf apabila kami membuat kesalahan, tapi tolong bebaskan teman kami, dia tidak tahu apa-apa." Kenny saat itu hanya terdiam dan beberapa saat kemudian ia mulai tenang. Tapi saat Kak Ida memintanya untuk beristirahat di dalam tenda, tiba-tiba Kenny kembali berteriak-teriak dan meronta-ronta. Saat itu Jawir pun langsung memeluk Kenny, bahkan karena mereka takut Kenny akan berlari dan meloncat ke tebing, mereka sepakat untuk mengikat kaki dan tangan Kenny agar tidak bisa bergerak. Sampai matahari terbenam, tidak ada satupun dari mereka yang tertidur karena mereka harus menjaga Kenny yang sebentar-sebentar mengamuk dan berteriak-teriak. Namun karena schedule harus tetap dilaksanakan, mereka pun harus bersiap-siap untuk menuju ke lokasi selanjutnya. Rute perjalanan mereka saat itu sangat sulit. Ditambah lagi hujan yang saat itu turun yang membuat jalan semakin licin dan juga becek. Sehingga mereka semua harus lebih ekstra hati-hati. Karena sulitnya medan yang mereka tempuh, itu membuat perjalanan mereka pun semakin melambat dan juga sangat melelahkan. Dan saat itu ketika melihat Kenny yang tiba-tiba terjatuh, mereka pun memutuskan untuk menghentikan perjalanan. Anehnya kali ini Kenny meronta-ronta dan mendengus seperti seekor harimau. Saat itu makhluk yang memasuki Kenny pun mengatakan, "Aku suka dengan anak ini," dengan suaranya yang sangat-sangat menakutkan. Setelah menginterogasi makhluk tersebut dengan menggunakan bahasa Sunda, akhirnya ditemukan titik terang kenapa Kenny diikuti oleh makhluk-makhluk itu. Ternyata Kenny telah membuang sampah pembalutnya di sembarang tempat. Sapri yang saat itu merupakan salah satu anggota senior yang juga memiliki kemampuan mistis pun langsung turun tangan. Ia pun mencoba untuk mengeluarkan makhluk itu dari tubuh Kenny. Namun ternyata makhluk itu sangat kuat sehingga sangat sulit untuk mengeluarkannya. Kak Ida yang saat itu merasa sangat kasihan pun ikut membacakan doa-doa ke telinga Kenny. Tapi saat itu Kenny malah melotot dan tertawa seperti suara laki-laki ke arah Kak Ida. Sosok itu pun mengatakan, "Kamu cantik sekali." Saat itu Kak Ida yang kaget pun spontan langsung menjauh karena Kenny terlihat seperti akan merangkulnya. Salah satu teman Kak Ida yang bernama Emma pun menutup mata Kenny karena pandangan mata Kenny tak lepas dari Kak Ida. Karena keadaan Kenny yang semakin memburuk, mereka pun memutuskan untuk mendirikan tenda dan beristirahat di tempat itu. Paginya, tepatnya di hari ketiga, mereka pun bersiap-siap untuk perjalanan menuju puncak Gunung Salak. Sebelum berangkat, Hendy melihat ada seekor anjing yang berbulu putih dari balik semak-semak. Saat itu Hendy pun berpikir, kok bisa ya ada anjing putih yang berkeliaran di tempat ini? Tapi saat itu tanpa mempedulikan lebih lanjut, mereka semua pun melanjutkan pendakian. Kali ini jalur pendakian yang mereka lalui terasa sangat-sangat lebih berat dari sebelumnya. Selain hujan yang turun dengan derasnya, kondisi dari peserta pun mulai ikut menurun. Saat melanjutkan perjalanan, kejadian-kejadian aneh pun mulai kembali terjadi. Di tengah derasnya air hujan, Kak Ida dikagetkan dengan Kenny yang tiba-tiba berjalan dengan sangat cepat dan sudah berada di depan Kak Ida. Saat itu Kak Ida pun bertanya, "Yang lainnya kemana, Ken?" Lalu Kenny pun menjawab, "Mereka masih jauh, Kak. Ayo kita jalan duluan dan tetap semangat ya, Kak." Kak Ida yang saat itu mulai heran pun hanya diam sambil berdoa di dalam hatinya agar ia tidak diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Setelah lama berjalan, akhirnya Kenny dan juga Kak Ida pun berhasil menyusul rombongan tersebut.
terdepan. Tapi Kak Ida merasa sedikit ada keanehan saat itu, karena semak-semak yang sudah mereka pangkas tiba-tiba kembali menyatu dengan sendirinya. Saat itu Jawier pun mengatakan untuk beristirahat sebentar sambil menunggu rombongan yang lain. Tak beberapa lama akhirnya rombongan lain pun sampai, dan hari itu banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang mereka rasakan. Akhirnya sampailah di hari keempat pendakian. Mereka semua sudah sangat lelah dengan pendakian tersebut, tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan hingga menjelang maghrib. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat, dan tiba-tiba saat itu Kenny kembali dirasuki oleh makhluk gaib, di mana makhluk itu adalah makhluk yang selalu mengikuti Kenny di perjalanan mendaki. Kenny pun kembali meronta-ronta dan menendang siapa saja yang ada di dekatnya. Saat itu Jawier pun langsung menahan tubuh Kenny, tapi karena tubuh Kenny ini sangat kuat, seluruh senior dan calon anggota baru pun ikut memegangi tubuh Kenny. Mereka pun langsung menggendong Kenny ke tenda panitia yang lebih besar. Dari situ barulah mulai terjadi kejadian-kejadian yang sangat menyeramkan dan tidak pernah terbayangkan. Tubuh Kenny terus meronta-ronta dan juga ia mengoceh dengan menggunakan bahasa Sunda. 7 tenaga laki-laki pada saat itu tidak sanggup untuk menahan tubuh Kenny. Tubuh Kenny sesekali juga terangkat dan melayang-layang seperti ditarik oleh sesuatu yang gaib. Beberapa senior pun langsung menahan tubuh Kenny dengan sekuat tenaga. Karena suara Kenny yang keras dan juga berteriak-teriak, yang mana ia mengatakan, "Tolong jangan bawa aku." Suara itu pun membuat suasana semakin terasa mencekam. Para wanita merasa sangat takut dan mulai menangis dengan histeris. Makhluk itu terus menyiksa tubuh Kenny. Ia mengangkat tubuh Kenny setinggi-tingginya lalu menjatuhkannya ke tanah. Kenny juga selalu berteriak-teriak meminta tolong. Bahkan yang lebih menyeramkan, iblis itu mulai menyerang wanita lain yang lengah. Yang menganehkan, walaupun Kenny ini dalam kondisi yang sedang dirasuki, sesekali ia tersadar jika makhluk itu keluar dari tubuh Kenny. Saat beberapa kali tersadar, Kenny sempat memperingati Emma dengan mengatakan, "Emma, awas kamu akan dirasuki oleh makhluk itu." Emma yang saat itu mendengar pun langsung tersadar, dan syukurnya makhluk itu tidak sampai memasuki tubuh Emma. Saat itu ada salah satu teman mereka yang bernama Moni sedang sibuk dengan komat-kamitnya membaca doa. Dan dengan spontan, Moni ini memandangkan suara azan pada jam 2:30 pagi. Mendengar suara azan, tiba-tiba saat itu suasana menjadi hening. Kenny juga sudah tampak mulai tenang. Mereka semua pun mulai yakin bahwa iblis itu sudah keluar dari tubuh Kenny. Mereka semua pun mengucap syukur alhamdulillah, ternyata Allah masih melindungi mereka. Tapi ternyata dugaan mereka salah. Makhluk itu kembali masuk dan menyiksa tubuh Kenny. Jawier pun yang saat itu mulai sedikit kesal pun lagi-lagi bertanya dengan makhluk itu, "Heh, kamu tidak takut Tuhan ya?" Dan makhluk itu menjawab, "Tidak." Spontan Sapri pun langsung mengatakan, "Maka masuklah kamu ke neraka." Lalu yang menyeramkan adalah sosok itu hanya tertawa sambil menyeringai dengan suara yang sangat-sangat menakutkan. Saat matahari mulai terbit, mereka semua pun memutuskan untuk mencari pemukiman warga dengan tujuan agar bisa menyelamatkan Kenny. Perjalanan turun pun tidak terlepas dari gangguan makhluk-makhluk halus. Bahkan Kak Ida yang berjalan paling belakang, karirnya seperti ada yang menarik yang membuat Kak Ida ini terjatuh dan berguling-guling ke tanah. Tapi syukurnya saat itu Kak Ida tidak kenapa-napa. Ditambah lagi makhluk itu mengancam, "Jika kalian tidak turun sampai matahari terbenam, aku akan mengajak teman-temanku yang lain untuk mengganggu kalian." Akhirnya mereka bertemu dengan salah satu penduduk yang ada di situ. Kenny pun mulai diobati oleh salah satu orang pintar atau supranatural yang ada di kaki Gunung Salak. Akhirnya keadaan Kenny pun mulai membaik dan mereka semua pun memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Tapi
Tapi ternyata gangguan tidak berhenti sampai di situ. Saat di perjalanan, Kak Ida yang saat itu tertidur di dalam bus bermimpi Kenny diikuti oleh makhluk dari Gunung Salak, dan makhluk itu menyeringai ke arah Kak Ida. Sontak saat itu Kak Ida pun terbangun dan ia melihat Kenny yang kembali meronta-ronta dan juga berteriak-teriak. Sesampainya di kampus, akhirnya Kenny pun kembali dibawa ke orang pintar, dan orang pintar itu mengatakan bahwa sosok yang mengikuti Kenny dulunya adalah seorang jawara, yang mana ia lari ke Gunung Salak untuk bersembunyi. Dan ia juga mengatakan bahwa iblis itu menyukai Kenny dan iblis itu akan menjadikan Kenny sebagai pasangan di dunianya. Itulah sebabnya kenapa iblis itu selalu mengikuti Kenny dimanapun Kenny berada. Karena kejadian itu membuat seluruh anggota yang saat itu menaiki Gunung Salak mengalami trauma yang sangat mendalam. Terutama Kak Ida yang sampai-sampai tidak mau menaiki gunung selama 1 tahun lebih. Di rumah ia juga masih sangat trauma dan ketakutan, bahkan membuat ia sangat takut untuk pergi ke kamar mandi. Dan Kak Ida pun saat itu tidak mendapatkan kabar lebih lanjut mengenai Kenny. Tapi ia mendengar kabar bahwa baru-baru ini Kenny sudah berhijrah dan mendalami ilmu agamanya. Mungkin itu merupakan satu-satunya cara agar Kenny terhindar dari gangguan iblis itu. Sekian cerita pengalaman mistis dari Kak Ida, dan bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga pernah mendapatkan gangguan-gangguan mistis pada saat melakukan pendakian? Kalian boleh banget untuk menceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Atau untuk kalian yang pengen ceritanya untuk dibacakan, kalian boleh banget untuk mengirimkannya ke email aku. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu updatean-updatean video terbaru dari channel YouTube aku. Semoga kalian suka dengan video kali ini, dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye!